warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya mengenai transformation of stress and strain atau transformasi tegangan dan regangan. Oke ya. Baik. Eh, Sekarang pembahasan ini kita mulai dulu dari yang namanya state of stress ya, state of stress di sini bisa kita lihat bahwa secara umum itu suatu objek itu kalau kita uraikan stres atau gaya tegangan yang bekerja padanya itu dapat kita lihat sebagai berikut ya, mungkin saya perjelas lagi ya. Nah, ya, jadi di sini ada untuk masing-masing muka atau face yang ada di sini ini gaya pada tiap-tiap sisinya ya, kalau bahasa Indonesianya sisi ini kita bisa uraikan menjadi 3 buah gaya ya. Gaya yang tegak lurus keluar atau keluar dari bidang, tegak lurus terhadap bidang ini disebut dengan tegangan normal atau normal stress ya. Sedangkan yang searah atau tangensial di sini, tangen dengan apa? Tangan dengan face yang di sini disebut dengan tegangan geser ya. Jadi kita bisa Anda perhatikan notasinya ya. Jadi kalau di sini apa? Ada sumbu Y, X, dan Z ya, sumbu kartesian, maka tegangan normal yang bekerja pada tiap-tiap uh, sisi ya, tiap-tiap sisi dari subjek objek ini itu menyesuaikan dengan sumbu kartesian tempat dia bekerja paralel terhadapnya ya. Jadi di sini delta Z dan sebagainya. Sedangkan untuk tegangan geser ini Anda perhatikan subscript di sini itu mengikuti arah ya, asalnya dia dari arah Z ya, tapi dia bekerja pada arah Y, tapi dia bekerja ke arah Z. Demikian pula dengan yang ini, dia bekerja pada Y tapi arahnya ke sumbu, mengikuti sumbu X dan seterusnya. Oke ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan apa? Transformation of stress itu apa? Transformation of stress itu adalah jika sumbu atau bidang ini kita putar sedemikian rupa ya, bisa terhadap sumbu apa saja ya. Kebetulan yang ada di contoh ini dia diputar terhadap sumbu Z ya, sumbu Z sebesar sekian theta ya. Maka di sini akan muncul suatu koordinat baru ya, suatu koordinat kartesian baru yang ditandai dengan garis warna merah ini ya, yaitu Y aksen, Z aksen, dan X aksen ya. Besarnya berapa sesuai dengan perputaran atau rotasi dari objek ini ya. Jadi ini pun masih menggunakan terminologi atau rules aturan yang sama dengan yang ada di sini ya. Jadi ini kalau ikut Z aksen dia akan mengikuti Z aksen. Nah, jadi yang dimaksud transformation of stress itu adalah seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kalau saya ulang lagi ya, memutar semua sumbu gaya, memutar semua gaya ini sebesar theta ya pada sumbu apapun juga itu disebut dengan transformasi tegangan ya. Transformasi tegangan ya, of stress ya. Strain pun juga sama, regangan sama ya. Jadi Anda bisa lihat di sini kalau strain itu regangan ya, sementara stres itu tegangan ya. Jadi kalau kita transformasikan dia seperti ini, itu yang kita lakukan adalah transformasi dari tegangan atau transformation of stress. Oke ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai transformation of stress, itu semua analisis itu akan dilakukan
secara plane stress. Apalagi nih plane stress? Plane stress itu adalah tegangan bidang. Ya, jadi ini kita pengenalan apa banyak anak gini. Kita pengenalan mengenai terminologi dulu ya. Jadi plane stress itu adalah tegangan bidang. Ya, bukan pesawat. Nah, kenapa dia disebut bidang? Karena dia bekerja hanya pada dua sumbu ya. Jadi sumbu ketiga itu tidak dipakai, makanya dia disebut dengan tegangan bidang ya. Tegangan bidang karena dia bekerja secara dua dimensi. Kalau tiga dimensi ya kita sebut dengan tegangan pada tiga dimensi, bukan tidak ada istilah khusus ya. Jadi pada plane stress ini cuma bekerja dua buah sumbu ya. Kalau kalau ini kita lihat secara apa, kita lihat dari sudut pandang di sini, misalnya kita melihat ini dari mata kita dari sini, maka kita akan melihat bahwa terdapat apa sepasang ya, sepasang tegangan normal ya, tegangan normal ya, tegangan normal atau stres biasa ya, stres yang arahnya normal ya. Jadi disebut normal karena dia keluar dari bidang di sini ya. Saya ulangi lagi, sebesar sigma x. Ini sigma atau apa ya, saya kurang kurang begitu paham, tapi kita pakai istilah ini aja lah. Nah, di sini harus ada satu gaya lagi yang mengimbangi arah di sini ya, karena kita asumsikan ini objek berada pada keadaan setimbang atau equilibrium apa ya, setimbang atau equilibrium ya kalau nggak salah ya. Nah, dia pada setimbang, maka kalau ada gaya di sini harus diimbangi dengan gaya yang ada di sini. Demikian juga pada arah vertikal, kalau dia vertikal ada suatu gaya, maka dia pada arah vertikal yang pada yang arah yang berlawanan harus ada gaya seperti ini. Demikian pula dengan tegangan-tegangan geser yang ada padanya. Ya, jadi ini harus diatasi dengan gaya yang ini atau dihilangkan dengan gaya yang ini. Yang ini juga harus dihilangkan dengan gaya yang ini ya. Salah satu contoh dari plane stress atau tegangan bidang itu bisa kita lihat pada gambar 7.3 di sini ya. Di sini kalau ini kita lihat dari dua apa? Ini kan secara tiga dimensi. Kalau kita lihat dua dimensi, maka kita akan mendapatkan suatu ilustrasi yang bentuknya seperti ini ya. Jadi ini arah normal. Ya, misalnya di sini kita punya sumbu X, di sini Y, berarti ini sigma X, ini apa gaya yang bekerja padanya pada sumbu X, tapi dia arahnya ke Y ya. Jadi kita ini jadi XY. Nah, jadi di sini ada juga yang mengimbangi ya, tau XY sama juga lah. Di sini tentunya sigma Y, di sini juga sigma Y, sigma Y. Nah, di sini apa? Sigma X di sini. Misalnya di sini YX ya, maka di sini sama juga YX ya. Seperti itulah. Oke ya. Nah, bagaimana kalau plane stress itu kita terapkan pada suatu objek yang berbentuk tiga dimensi ya, seperti misalnya pada gambar 74 ini ya, kita buat atau kita ambil saja gaya-gaya ini menjadi dua buah gaya F1 dan F2 ya. Jadi ini kalau ini kita potong secara dua dimensi, padahal dia bentuknya kan melingkar seperti ini ya. Ini kita potong di sini ya, kita buat dia menjadi plane stress ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat dulu ya, apa kira-kira yang apa latar belakang apa kita melakukan atau mempelajari transformation of stress ini atau transformasi tegangan ini ya. Seperti kita tahu, kalau kita memiliki suatu objek yang bentuknya lurus-lurus saja seperti ini, itu akan mudah kita tentukan ya. Kita tinggal membuat atau menentukan sumbu X dan Y-nya saja sudah selesai ya. Tapi bagaimana kalau misalnya bentuk ini
objek yang akan kita hitung atau akan kita kalkulasi berapa tegangan yang bekerja padanya itu berbentuk ini silinder atau melingkar sferis seperti ini, ya, atau berbentuk bulat seperti ini. Tentunya tegangannya tidak mungkin kalau dia berbentuk lurus seperti ini. Nah, makanya di dalam suatu tabung atau vessel seperti ini, ya, seperti apa, pemadam kebakaran, tabung oksigen dan sebagainya, itu akan terjadi banyak transformasi stres yang bekerja di dalam tabung tersebut, ya. Jadi antara yang di sini berbeda, di sini berbeda, demikian pula yang di sini. Ini akan banyak mengalami transformasi tegangan. Ya, makanya kita mempelajari atau menggunakan alat yaitu analisis mengenai transformasi tegangan. Ya, e, aplikasi yang paling banyak digunakan ini contohnya pada ini, ya, pada suatu struktur ini. Di sini ada suatu bola yang digunakan untuk menampung gas bertekanan tinggi, demikian pula dengan ini, ya. Kedua objek ini, ya, yang menampung gas ini yang bertekanan tinggi, mau baik gas maupun cair, itu disebut dan dia memiliki dinding yang tipis, itu disebut dengan thin wall, ya, thin wall vessel, ya. Di vessel atau suatu wadah, ya, yang memiliki dinding tipis, salah satunya seperti itu. Lalu apalagi, ya, kalau kita akan menganalisis mengenai kayu, ya, kita akan menganalisis objek-objek yang memiliki menggunakan bahan kayu, ya. Jadi dalam kayu itu kan seperti kita tahu dia memiliki suatu struktur, ya. Jadi kayu itu tidak homogen tapi dia sangat non homogen atau dia tidak isotropis, ya, tapi variasi variasi tegangan yang bekerja dalam kayu itu akan banyak. Nah, salah satu contoh penggunaannya itu adalah seperti itu, ya. Lalu mengenai di sini mengenai transformasi tegangan itu dibahas, digambarkan lebih jelas di sini, ya. Jadi ini ada sumbu Z. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat aja ini aja, ya. Dia bekerja pada arah X, ya, tapi pada sumbu ngikutnya yang tegangan di Y. Jadi ini apa? Nah, hapus saja ini ketutupan. Ya, jadi besarnya tegangan geser itu mengikuti tegangan normal yang di sini, ya. Dia pada arah X tapi mengikutinya tegangan normal yang komponen dari tegangan normal arah Y. Demikian pula dengan ini, dia mengikuti tegangan pada arah X, ya, tapi dia bekerjanya ke arah Y, berarti ini kebalikannya, YX, ya. Jadi ini dengan ini harus saling berlawanan, ya. Demikian pula yang di sini, ini sigma Y, ini sigma X, ya, kita tinggal buat ini aja. Ini sigma YX, nah, ikutinya X, ini sigma Y, berarti di sini theta, ya. Ini sabut theta aja lah, theta XY sama dengan yang di sini, sama dengan ini, ya, YX, ya. Harus saling menghilangkan. Oke. Berikutnya kita akan membahas mengenai transformasi, teori-teori atau perhitungan yang digunakan untuk menghitung transformasi dari suatu tegangan bidang, ya. Di sini gambar yang sama sih, ini sebenarnya sama ini, cuma kita gambarkan lagi, ya. Nah, jadi kalau ini kondisi umumnya seperti ini. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita memiliki suatu objek yang berbentuk prisma seperti ini, ya. Ini dia objeknya berbentuk prisma, ya. Jadi gaya yang bekerja padanya, ya, di sini ada sumbu X dan sumbu Y, ya. Di sini komponen vertikal, ini komponen horizontal, sedangkan ini komponen apa? Yang miring yang harus kita cari transformasi tegangannya, ya. Jadi kalau ini kita menghitung transformasi tegangan,
maka yang harus kita jadikan referensi adalah bidang di mana transformasi tegangan itu dilakukan, ya, yaitu delta A. Delta A ini adalah luasan dari permukaan miring yang ada di sini, ya. Jadi prisma ini memiliki sudut sebesar Z terhadap sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Ini sudut yang digunakan untuk mentransformasikan, ya. Di sini kalau ini kita rubah permukaan, di sini luas permukaan delta A ini kita rubah menjadi komponen atau kita uraikan komponen horizontalnya, maka dia akan menjadi delta A sinus theta. Sedangkan untuk komponen vertikalnya kita akan mendapatkan delta A cosinus theta. Ya, jadi kita ingat saja untuk mempermudah, ya. Jadi kalau sudutnya di sini pasti yang berhimpit dengannya di sini adalah cosinus, sedangkan yang berlawanan yang jauh dari sini, ya, berlawanan atau jauh, itu pasti dia akan menjadi suatu sinus. Oke, ya. Nah, apa setelah itu? Setelah itu kalau yang kita lakukan adalah melihat berapa sih besarnya transformasi tegangan yang terjadi di sini, ya. Nah, jadi di sini kalau ada luas permukaan A delta A ini menyatakan luas permukaan, maka gaya yang bekerja pada komponen horizontal dan vertikal ini kalau kita uraikan adalah sebagai berikut, ya. Jadi ini kita tinggal tulis ulang saja, ya. Di sini adalah apa? Tegangan normal yang bekerja terhadap permukaan prisma ini, ya, atau kita sebut dengan sigma x aksen, ya, karena ini kita putar, kita punya suatu sistem koordinat baru, y aksen dan x aksen, ya. Maka di sini adalah x aksen dikalikan dengan delta A. Sementara untuk yang komponen vertikal sesuai dengan prisma di sini adalah ini tadi, ini yang ini ngikut arah sumbunya, ya, ini ngikut arah sigmanya di sini, sigma x aksen y aksen dikalikan dengan luas permukaannya. Sementara untuk yang pada arah x dan y kita cukup tuliskan seperti ini saja, sigma x x y, ya. Nah, ini sama, jadi ini harus saling menghilangkan, ini arah x, ini arah y, ini menghilangkan dengan yang saling vertikal dan horizontal di sini, ini sama, ya. Nah, ini kalau ini kita kalikan dengan permukaan luasnya, maka tentunya yang bekerja pada arah komponen vertikal dan horizontal itu juga harus kita kalikan juga, ya, tapi kita kalikan dengan ini. Jadi sigma x dikalikan dengan a cos theta, sementara di sini sigma xy kalikan dengan a cos theta dan seterusnya. Oke, ya. Oke, ya, berikutnya ini kita akan memulai membuat menyusun persamaan untuk transformasi tegangan yang ada di sini. Oke, ya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan ilustrasi seperti ini, yang kita lakukan adalah melakukan analisis. Ya, analisisnya apa? Tetap seperti ketika Anda melakukan analisis pada statika struktur, ya, yaitu jadi suatu benda itu berada dalam keseimbangan jika sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma momen, ya, sigma momen di apa x atau apa misalnya itu harus sama dengan 0. Jadi kita tetapkan juga arahnya. Kalau ke atas, ini ke kanan ini positif, ke atas positif, ini berlawanan jarum jam itu positif, biasanya seperti itu. Tapi aturannya bisa kita buat sendiri, asal nanti ketika kita membuat superposisi atau penjumlahan total dari semua, kita mengikuti atau konsisten dengan aturan yang sudah kita buat, ya. Jadi sama seperti ini, kita tentukan dulu sigma fx nya berapa. Sigma fx itu sama dengan 0, artinya kita harus menghitung semua gaya yang berada pada arah horizontal itu sama dengan 0, ya. Pada arah horizontal ini kita punya sigma x aksen dikalikan dengan delta A, ya, yaitu di sini, ya, sigma x, ya, dikalikan dengan delta A. Bukan, ya, sigma x di sini bawah sini, ya, dikalikan dengan delta A, lalu dikurangi ini pada arah horizontal, berarti arah ke sini semua, ya,
dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan A kosinus theta, ya ini ya, sigma X dikalikan dengan A kosinus theta, kita kalikan lagi dengan kosinus theta. Kenapa kita kalikan lagi dengan kosinus theta? Karena ini akan kita bawa ke arah sini ya, jadi Anda lihat sigma fx aksen itu berarti ada pada arah ini ya, sigma x aksen ya, berarti dia ada di arah keluar ini ya, sigma x aksen kalikan dengan delta A dikurangi dengan sigma x aksen yang ada di sini ya. Ini kan dia pada arah horizontal, belum kita buat miring. Kalau kita miringkan satu lagi, berarti sigma A cos theta kan lagi ya. Lalu berikutnya apa? Pada arah horizontal yang ada di sini, sigma XA sinus theta ya, sigma XA sinus theta dikalikan dengan arah miringnya yaitu delta A kosinus theta. Ya, jadi ini dia ada di sini ya, sigma X ini ya, ini kita rubah ke arah sini ya, jadi ini di sini tambah lagi dengan satu lagi yang ada di sini sigma XY ya, kosinus theta ini ya, berarti ya kosinus theta yang ada di sini dikalikan dengan sinus theta. Kenapa? Karena dia berada pada garis vertikal ya, kalikan sinus theta dikurangi dengan sigma y, ini ya dia sigma y A sinus, kalikan sigma y delta A sinus theta, ini yang ada di sini dikalikan dengan sinus theta lagi. Kenapa? Karena dia ada di arah vertikal ya, dikurangi lagi dengan ini sigma y A sinus theta dikalikan dengan kosinus theta. Kenapa? Karena dia berada pada sumbu horizontal sama dengan 0. Demikian pula untuk sigma FY aksen ya. Jadi di sini kita pakai sigma X aksen Y aksen dikalikan dengan delta A. Ini yang mana ini? Ini ya. Sigma X aksen Y aksen dikalikan dengan d theta ada di sini ditambah dengan sigma X yang ada di sini ya. Sigma X A kosinus theta dikalikan dengan sinus, karena dia akan kita buat menjadi sumbu vertikal. Demikian pula dengan ini sigma XY A kosinus theta, berarti yang ini ya, A kosinus theta dikalikan lagi dengan kosinus theta ya, karena kita akan buat dia menjadi suatu sumbu yang vertikal, sementara dia juga sudah vertikal. Oke, berikutnya minus sigma XY ini ya, sigma XY delta A sinus theta yang ini ya, ini yang ini ya, dikalikan dengan kosinus theta. Kenapa? Karena dia berada pada sumbu vertikal ya, kita akan rubah dia menjadi sumbu horizontal seperti ini ya, horizontal tapi pada versi di sini. Oke ya, berikutnya plus sigma XY ini ya, sigma XY A sinus theta dikalikan lagi dengan sinus theta karena dia ada vertikal dan sebaliknya. Oke ya. Lalu berikutnya apa? Berikutnya kita selesaikan untuk sigma X aksen ya, ini kita dapatkan dari sini persamaan yang pertama ya. Ya, dan yang kedua ini untuk untuk theta ya, theta ini apa sih? Epsilon apa theta entahlah. Untuk yang ini ya, gitu kita bisa selesaikan dari sini ya, kita dapat persamaan 71 dan 72. Anda amati saja ya, ini hasilnya seperti ini ya. Dan kita harus mengingat mengenai hubungan trigonometri ya, bahwa sinus 2 theta itu sama dengan 2 sinus theta kosinus theta, sedangkan kosinus 2 theta itu sama dengan kosinus kuadrat theta dikurangi dengan sinus kuadrat theta ya. Maka di sini kita bisa dapatkan untuk kosinus kuadrat theta ini hasilnya seperti ini ya. Ini dan ya, bukan dari sini tapi dia sesuatu yang baru. Sinus kuadrat theta itu juga bisa kita masukkan ke sini ya. Jadi kalau kita masukkan semua yang ada di sini ke dalam persamaan 71 ya, maka kita akan dapat persamaan ini ya. Berikutnya
Benar ya. Jadi dengan menggunakan persamaan itu kita akan mendapatkan sigma X aksen itu sama dengan persamaan 75. Untuk arah tegangan gesernya kita dapatkan persamaan 76. Oke ya. Nah, pernyataan ini digunakan untuk gaya normal ya sigma X yang diperoleh dengan menggantikan theta ya dalam persamaan ini dengan sudut theta plus 90 ya. Dan bahwasanya di sini sumbu X sumbu Y aksen ya sumbu transformasi tadi itu akan membentuk 90 derajat terhadap sumbu X ya, karena kosinus 2 theta plus 180 itu sama dengan minus kosinus 2 theta, dan sinus 2 theta plus 180 derajat itu sama dengan sinus 2 theta ya. Maka kita akan dapat persamaan seperti ini, persamaan 77 ya. Dengan seperti ini dari persamaan sini dapat ini. Nah, dengan menjumlahkan persamaan 75 dan 77, nah kita dapatkan bahwa sigma X aksen plus ini dan seterusnya sama dengan sigma X aksen plus sigma Y aksen ya, karena sigma Z plus sama dengan sigma Z aksen sama dengan 0, maka kita dapat memverifikasi bahwa tegangan bidang itu adalah jumlah dari normal stres atau tegangan normal yang terjadi pada suatu elemen segi 4. Oke ya. Ya, berikutnya ini mengenai prinsipal stress atau tegangan utama ya, dan maksimum shearing stress atau tegangan geser utama ya. Kita lihat persamaan 79. Persamaan 79 itu adalah diturunkan dari persamaan-persamaan sebelumnya ini ya. Nah, jadi kita dapat persamaan seperti ini ya. Lalu maka di sini kita dapat menghitung ya, di sini ditunjukkan bahwa tegangan normal rata-rata itu adalah tegangan normal pada arah X ditambah tegangan normal pada arah Y dibagi dengan 2. Oke ya. Dan R ini atau radius ya ini ya, itu sama dengan akar dari ini tambah dengan tegangan geser kuadrat ya, ini pakai hukum Pythagoras ya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa sigma X aksen dan seterusnya itu sama dengan R kuadrat ya. Nah, ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari persamaan 75 dan 76 ini ya, di refer ke sini dapat persamaan 711 terakhir ini ya. Nah, persamaan ini, persamaan 79 ini bisa kita konstruksikan menjadi yang namanya menjadi sebuah lingkaran ya. Nah, di sini tunjukkan, saya zoom, tunjukkan ya, hubungan lingkaran ya, sirkuler dari tegangan yang ditransformasikan ya. Kita bisa lihat ini koordinatnya apa aja, A B C D E ya. Sementara ini adalah tegangan normal minimal ya. Ini tegangan normal rata-rata yang tadi tunjukkan bersamaan di atas. Nah, di sini adalah persamaan ekuivalen ya, atau ekuivalen formasi ekuivalen ya dari transformasi tegangan dalam bentuk lingkaran ya. Bisa kita lihat di sini adalah tegangan normal pada arah X yang ditransformasikan, di sini adalah tegangan geser pada sumbu X tapi ke arah Y ya, pada yang sudah ditransformasikan. Sementara di sini n ini apa ya, nanti kita lihat ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan basis atau dasar dari penyusunan lingkaran transformasi tegangan atau yang dikenal dengan lingkaran Mohr ya. Ini nanti kita akan membahas mengenai lingkaran Mohr ini ya setelah ini ya. Jadi kita bahas transformasi tegangan dulu. Nah, ini kaitannya adalah seperti ini. Lah, terus tujuannya itu apa? Kita menentukan prinsipal stress dan maksimum shearing stress ya. Ini tegangan utama, tegangan-tegangan yang utama yang terjadi pada suatu objek ya. Ini secara rata-rata ya. Nah, jadi di sini misalnya kita punya suatu struktur
yang berbentuk apa yang harus kita transformasikan tegangannya, maka kita akan tahu tegangan terbesar itu berapa ya, sedangkan tegangan geser yang terbesar juga berapa ya. Jadi ini tujuannya cuma itu, ada untuk menentukan tegangan yang terbesar, baik tegangan geser maupun tegangan normal yang terjadi pada suatu struktur. Oke ya. Jadi itu aja tujuannya ya. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah kaitan dari lingkaran di sini. Ya, di sini ada sigma X aksen ya. Ketika kita sudah transformasikan, di sini ada tegangan normal maksimal. Jadi ini dikurangi dengan ini dikurangkan dengan ini. Ya, kaitannya apa dengan tegangan normal minimal di sini ya. Ini seperti ini, hubungannya seperti ini aja. Ya, jadi cuma membahas itu. Jadi yang penting kita tahu kenapa kita harus mencari atau mentransformasikan suatu tegangan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari tegangan-tegangan terbesar pada struktur tersebut. Oke ya. Berikutnya, nah di sini ada hubungan baru lagi ya, tangan 2 theta. Nah, tangan 2 theta pada arah P ini sekian 712 ya. Persamaan-persamaan ini semua diperoleh dari apa? Hubungan-hubungan yang kita peroleh dari lingkaran ini ya, secara geometri tentunya ya. Tadi apa? Yang terakhir itu kita mendapatkan persamaan untuk tegangan normal, maksimal dan minimal pada suatu struktur ya, di persamaan 714 ini. Oke, lalu dan seterusnya ya. Untuk menentukan maksimum shearing stress atau tegangan maksimum rata-rata itu ada caranya juga ya. Mungkin nanti akan lebih jelas kalau kita bahas semua ini menggunakan suatu contoh perhitungan ya. Nah, ini ini contoh perhitungannya seperti ini atau contoh penerapannya. Oke ya. Ya, di sini ada suatu contoh ya untuk suatu status tegangan seperti ditunjukkan pada gambar 17 ya, 17 di sini. Masih gambar ini ya. Tentukan tegangan utama atau bidang prinsipal ya, bidang utamanya ya. Yang kedua ini adalah prinsipal stress atau tegangan utama. Yang ketiga, tentukan juga tegangan maksimum, tegangan geser maksimum ya, yang berkaitan dengan adanya tegangan normal maksimal tersebut. Oke ya. Nah, jadi jawabannya untuk menentukan apa? Principal plane atau bidang utamanya ya, kita gunakan konvensi atau kesepakatan arah ya tadi ya. Jadi kalau ke atas positif, ke bawah negatif, kanan positif, kiri negatif ya. Nah, maka kita dapatkan komponen-komponen tegangannya ya. Kita lihat aja dari sini. Sigma X sama dengan 50 megapascal ini ya, sigma X. Sigma Y sama dengan minus 10 megapascal ke bawah ya ini ya. Lalu ini apa nih, theta atau apa ya, theta xy itu adalah 40 megapascal dari di arah sini ya. Nah, lalu penjelasannya bagaimana? Kita langsung bisa memakai persamaan 712 ya. Anda lihat lagi 712 di mana? Oh, masih di atas lagi. Mana 712? Nggak ketemu nih. 7, 6, 10, 11, 712. Oh, ini. Ya, ini 712. Ya, 712. Ya, kita dapati bahwa tangan 2 theta P ya. P ini prinsipalnya plane ya, plane-nya ya. Jadi persamaan 12 isinya ini ya. Apa lanjutnya? Kita masukkan saja. Ini berapa, ini berapa, ini berapa? 80 per 60 ya, hasilnya maka 2 theta P sama dengan 53,1 ya. 180 tambah 53,1 233,1 ya. Maka sementara itu delta P sama dengan 26,6 ya. Maka bidang utamanya adalah berada pada
116 derajat ya, atau di sini ya, ini kalau digambarkan lagi seperti ini ya. Lalu menentukan prinsipal stress ya, jadi tapi nanti digambarnya nanti kalau sudah selesai semua ya hasilnya. Lalu penentuan prinsipal stress atau tegangan utama, kita pakai persamaan 714. Berarti kita pakai persamaan yang ini ya, perhatikan ya, ini kan sudah diketahui semua, tinggal Anda hitung aja sigma X dan sebagainya, masukkan ini persamaan 714 ya. Ya, 20 bla 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 bla, hasilnya kita akan mendapatkan tegangan maksimal itu sebesar 70 megapascal, tegangan minimalnya itu adalah minus 30 megapascal. Ya, ingat 70 megapascal itu arahnya keluar, kalau ini minus berarti nantinya harusnya masuk ya. Nah, ini setelah ini selesai kita gambarkan seperti ini ya, tak zoom biar kelihatan jelas ya. Ini kita konstruksi ulang, sebelum ditransformasi kita buat menjadi transformasi dengan sudut yang diketahui tadi di sini ya. Nah, sudutnya ini. Nah, lalu tegangan maksimalnya itu adalah 70 megapascal. Oke. Tegangan minimalnya normal itu adalah minus 30 megapascal, tapi dia arahnya masuk ya. Masuk karena dia minus, jadi ke bawah itu adalah negatif. Oke, jadi ini cuma untuk tegangan saja, tegangan normal. Nah, bagaimana dengan apa? Bagaimana dengan tegangan-tegangan lainnya ya, ini bisa kita susun langsung saja, hapus ya. Nah, di sini kita lihat bahwa bidang utama dan tegangan utama itu sudah dibuat di 712, tadi sudah jelasin ya. Jadi ini sudutnya seperti ini. Oke. Nah, dengan persamaan 75 ya, kita periksa bahwa tegangan normal itu bekerja pada permukaan BC ya, permukaan ini face BC ya. Pada elemen itu adalah tegangan maksimal ya, maka kita bisa melihat tegangan maksimal setelah ditransformasikan cukup dengan menggunakan persamaan 75. Mana 75 ini ya, persamaan 75 ini. Oke. Nah, jadi kita dapat bahwa besarnya tegangan pada arah X setelah ditransformasikan itu adalah 70 megapascal. Jadi ini kita periksa aja ya, ini untuk cek apakah perhitungan yang di sini benar atau enggak ya. Lalu berikutnya tegangan geser maksimal, itu pakai persamaan 716. Mana 716 ini ya, Anda perhatikan aja ini persamaan yang ini. Nah, kita dapatkan ini ya. Lalu bagaimana, masukkan aja nilai yang ada di sini tadi ya, hasilnya 50 megapascal ya, karena tegangan maksimal dan minimal itu memiliki arah yang berlawanan atau tandanya berlawanan ya. Kalau ini memang harus sama supaya seimbang. Ini 70, di sini juga harus minus 70 ya. Di sini minus 30, di sini ya 30 ya. Maka nilai maksimum dari tegangan geser itu harus dipertimbangkan. Nah, lalu orientasi dari tegangan bidang maksimal ya, dimana tegangan geser itu bekerja, itu dapat kita tentukan dengan menggunakan diagonal plane atau di bidang diagonal AC pada elemen seperti tunjukkan persamaan 712 ya, di gambar 712 tadi kan sudah 26 dan seterusnya. Nah, yang perlu kita lihat di sini ya, keseimbangan, kondisi seimbang untuk bidang prismatik elemen AB. Mana ini berarti ABC ya, A, B sama C ini yang dia A, B dan C, berarti sini ya. Kita potong di sini A, B dan C ini ya, sebesar 45 derajat apa? Diagonal. Maka tegangan pada AC itu bisa kita buat lagi seperti persegi gambar 713
Oke ya, jadi ini prismanya untuk ABC saja. ABC ini sigma X tegangan maksimal setelah ditransformasikan ya. Nah, pada gambar 17 ini kita lihat elemen kubik, elemen sama sisi ya, yang berkaitan dengan tegangan maksimal. Ini kaitannya dengan tegangan maksimalnya ya berapa? Ini 20, 50. Ini ya yang ada di sini tadi ya. 20, 50. Ini sisaannya ya. Ini 50 tadi itu ikut. Yang mana nih 50? 50 dari sini ini 20 ya. Ini 20, 50 itu diketahui di sini, oke ya. 10 itu diketahui di sini. Nah, ini perhitungan biasa ya, tegangan rata-rata. Jadi arah X tambah arah Y bagi 2 sama dengan 20 megapascal. Ini kalau kita gambarkan lagi bentuknya seperti ini. Ya, ini 18,4 ini dapatkan dari 45 derajat dikurangi dengan 28,6. Betul ya? Oke, ya, itu pembahasannya seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat lagi satu contoh lagi, oke ya. Ya, jadi pada contoh ini saya tak zoom aja ya. Pada contoh ini sebuah gaya tunggal sebesar P ini ya, besarnya 150 pon itu diaplikasikan di ujung D dari suatu pengungkit A, B, D. Ini ya, A, B sama D. Oke. Nah, jika bagian dari AB, AB ini sini ya, jika bagian AB dari pengungkit tersebut memiliki diameter 1,2 in, 1,2 inci ya. Tentukan A normal dan tegangan normal dan tegangan geser dari elemen yang berada pada titik H di sini ya. Suruh cari di sini ya. Dan memiliki sisi yang paralel terhadap X dan Y akses atau aksis X dan Y. Jadi ini sama ini ya paralel ya. Jadi arahnya ke sini. Oke, yang B itu tentukan tegangan bidang utama ya. Principal plane bidang utama dan tegangan utama pada titik H. Oke ya. Mungkin kita lihat aja jawabannya langsung ya. Nah, yang pertama untuk yang sistem kopling, sistem yang dikopling dengan gaya, ya kita gantikan gaya P ya dengan suatu gaya ekuivalen ya pada pusat titik C ini ya berarti ya, pada pusat titik P. Jadi P ini kita transformasikan ke sini ya, kita pindah, oke, pindah ke C. Jadi P yang di sini kita pindah ke H yang di sini. Jadi ini jadi P nya di sini pada titik C, oke ya. Nah, di sini penampang melintang dari titik H akan terjadi torsi sebesar ini dan momen sebesar ini ya. Kita lihat gayanya 150 pon ya, 150 pon. Oke, torsinya maka adalah 150 pon dikalikan dengan 18 inci ya. Ini torsi T itu ini dikalikan dengan panjangnya ini ya. Gaya di sini tegak lurusnya dengan panjangnya di sini. Lalu momen pada titik X ya yang di C sini itu adalah 150 dikalikan dengan 10 inci. Mana 10 incinya ini ya. Ini 150 dikalikan dengan 10 berarti dia geraknya ke arah sini, berlawanan jarum jam ya, putar ke sini, putar ke sini ya. Nah, oke. Maka kita dapat untuk torsinya itu adalah 2,7 kilopon inci ya, gaya dikalikan dengan satuan panjang ya. Nah, berikutnya penentuan tegangan pada arah X, Y dan tegangan geser pada X, Y pada titik H ya. Dengan menggunakan konvensi tanda plus naik itu plus,
minus itu turun dan seterusnya ya, yang tunjukkan pada gambar 72. Oke, kita tentukan arah dan tanda dari tiap komponen tegangan ya, dengan secara hati-hati menentukan gaya kopel pada titik C. Ya, di sini kita dapatkan tegangan utama pada titik pada X itu adalah sama dengan 0. Oke, kenapa bisa 0 ya, nanti kita lihat ya. Sementara gaya geser, gaya tegangan prinsipal tegangan ini ya, tegangan normal pada arah Y itu sama dengan MC dibagi dengan I. Ini rumusan ya. MC itu momen yang ada di titik C dibagi dengan I itu adalah inersia. Momen inersia dari apa, ini bentuknya lingkaran, maka momen inersianya itu adalah 1/4 pi kali R pangkat 4. Ya, kita masukkan aja momen pada arah C. Arah C itu adalah 1,5 tadi kita dapat toh, dikalikan dengan 0,6. 0,6 itu apa? Radiusnya ya. Jadi dia diameternya 1,2, maka radiusnya adalah 0,6 ya. Sementara ini adalah inersianya pakai persamaan ini. Ya, kita dapatkan sigma Y itu sama dengan 8,84 kilo PSI, KPSI ya, KSI ini lambangnya. Oke, sementara untuk tegangan geser itu kita pakai momen yang ada di C ya, tegangan geser kan ke arah sini. Ini momen X, ini torsinya di sini. Oke ya, torsinya dibagi dengan J. J ini juga apa? J ini momen inersia juga ya. Jadi ini setengah untuk yang J ini adalah setengah lingkaran ya. Jadi makanya dia setengahnya bukan seperempatnya. Kalau ini kan tadi yang di sini full, ini setengahnya aja. Ya, kita lihat bahwa shearing force atau gaya geser P itu tidak akan mengakibatkan tegangan geser apapun pada titik H. Jadi tidak ada gaya ke sini ya, cuma ada dia momen aja. Lalu berikutnya bidang utama dan bidang tegangan. Bidang utama dan tegangan utama, prinsipal stressnya. Dengan mensubstitusikan persamaan komponen di persamaan komponen-komponen ya, komponen tegangan di persamaan 712 tadi di atas tadi ya, kita tentukan orientasi dari tegangan utamanya dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi ini tadi sudah diketahui, ini diketahui semua, kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Kenapa tidak ada tegangan di arah X ya? Karena dia ditransformasikan ke sini ya. Jadi dia 0 di sini enggak ada, jadinya dia 0. Berarti hasilnya 1,80 ini bidang utamanya. 2 theta sama dengan 61 derajat. Ini kita tangan ini sama dengan 180. Nanti kita dapatkan 2 theta 61 derajat, maka tetanya ini dibagi 2 ya. Sedangkan ini apa, 180 tambah 61 tadi ini sama dengan 59,5. Jadi bidang utamanya ini ada pada sudut 30 dan 59,5. Oke ya, ini 30, 59 yang arah berikutnya. Oke, dengan mensubstitusikan persamaan 714, oke, kita tentukan besar dari tegangan utama atau prinsipal stress. Maka pakai ini aja ya, pakai persamaan untuk lingkaran ya. Hasilnya kita dapat 9,10 plus minus 4,42. Jadi ini maksimalnya kita tambahkan, minimalnya kita kurangkan ya, jadinya 4,8 sama 13,52 ya. Dengan pertimbangan bahwa bagian AB, face AB dari elemen di sini, AB ini yang ini ya, A sama B ini ya, itu sama dengan 30,5 derajatnya ditransformasikan
ya, dengan mendapatkan ini sama dengan 4,68 KSI ya. Ini kita tinggal kosineskan aja ini ya. Nah, kita dapat simpulkan bahwa ya, kita dapat temukan perhitungan mengenai tegangan utama. Oke ya. Nah, mungkin ini bisa saya akhiri dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke WA Group. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.